Salam jumpa bersama dengan saya Philip Imbir dalam program Belanja Masalah yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, tentunya untuk mencari solusi demi kesejahteraan masyarakat yang ada di provinsi yang baru ini. Dan kali ini saya ada di Pulau Terapung Mutiara, Dom. Dan pulau ini pulau yang bersejarah bagi warga di Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong. Dan saat ini juga saya sudah bersama dengan seorang narasumber, anak muda yang smart, luar biasa. Dalam masa mudanya ia melakukan banyak hal yang begitu luar biasa untuk kita patut tiru. Dan saya langsung sapa saja narasumber kita, yaitu Bung Yaroso. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Sehat? Sehat. Ya, baik pemirsa di rumah, tema kita kali ini yaitu caleg OAP adu gagasan. Namun sebelumnya, saya akan mempersilakan kepada narasumber kita untuk dapat memperkenalkan dirinya, apa yang ia lakukan, aktivitas sehari-hari kepada kita semua. Silakan Bung Yaroso, silakan. Oke, terima kasih. Iya, perkenalkan dulu lebih awal, nama lengkap saya Delson Freddy Muay. Cuma terkenal di Dom itu dengan nama Yaroso. Yaroso saya juga baru tahu ini yang nama lengkapnya ini. Iya, Yaroso tuh pokoknya orang biak don tahu lah, itu nama dari kampung sana yang don taruh. Napi. Dan taruh terus Tom Tikulaka. Oke. Saya dalam keseharian dalam struktur gereja, saya sebagai majelis jemaat yang bertugas melayani dalam keseharian. Saya dengan teman-teman muda-mudi kebetulan di dalam gereja, saya sebagai majelis pendamping pemuda tingkat jemaat. Luar biasa. Sehingga itu menunjang saya dalam keseharian bersama anak-anak muda di Dom, khususnya pemuda gereja itu melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung setiap kegiatan-kegiatan anak muda. Tidak terlepas juga dengan pemuda yang di luar dari gereja. Nah, itu dalam keseharian. Mungkin itu aktivitas saya. Ya, baik pemirsa di rumah, itu perkenalan singkat dari Bung Yaroso, Bapak Majelis Siowi. Ya, tapi pemirsa juga harus tahu, saya kenal Bung Yaroso ini sebenarnya kita keluarga ya. Saya juga lahir di Dom, di Erkenam. Benar. Dan ini keluarga saya, tapi yang lebih membuat saya lebih kenal Bung Yaroso bukan karena kita keluar. Saya kenalnya waktu dia viral, dia ini kalau dengar-dengar adalah owner dari pemilik atau pengelola goa Jepang ya? Iya, benar. Itu founder. Ya. Saya yang memicu, yang mendirikan, memprakarsa ya. Luar biasa. Sebenarnya ini tinggal sudah cukup lama, sangat sekali lama. Ada dikelola keluarga, tapi ya saya pikir kita waktu itu belum terkoneksi dengan. Baik Bung Yaroso, yang bagian itu kita tahan dulu. Siap. Dan kita akan bahas lebih dalam, lebih lanjut, namun kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, baik, masih bersama dengan saya Philip Imbir, pemirsa di rumah. Program kita Belanja Masalah yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, tentunya untuk mencari solusi demi kesejahteraan masyarakat yang ada di Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong. Dan masih dengan narasumber kita Bung Yaroso. Siap. Yang lebih viralnya Yaroso ya, saya tahunya Yaroso. Dan saya akan bertanya sekali lagi Bung, dengar-dengar ini Bung juga caleg ya? Oh benar, sangat benar. Luar biasa ya, jadi Bung Yaroso juga caleg. Nanti bisa sampaikan kepada kita maju dari partai mana, nomor urut berapa, dan dapil mana. Tapi di sini saya mau tanya, apa yang membuat sampai seorang Yaroso mau bergabung dalam pesta demokrasi pada 2024 nanti? Kepada kita semua, silakan Bung Yaroso bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Bung Philip. Saya pikir kalau kata penyair asal Jerman itu, buta yang sejati itu buta politik. Wow. Sehingga luar biasa. Kalau orang buta politik, dia akan ribut bilang bahwa dia akan hidup bisa baik-baik saya tanpa politik. Tapi dia lupa bahwa keputusan-keputusan harga minyak, perempuan pelacur, anak-anak
terlantar tidak sekolah itu lahir karena hasil keputusan politik. Sehingga itu memicu saya sebagai anak muda, karena saya juga bergabung di Partai Anak Muda. Wow. Sehingga saya memilih untuk harus masuk ke situ karena belajar juga. Kalau pemimpin-pemimpin besar misalnya di DKI waktu itu Pak Ahok bilang untuk cara menolong banyak orang, ya kita harus masuk dalam sebuah sistem yang bisa menolong karena kita tidak punya banyak uang untuk bisa bagi-bagi dan lain-lain. Jadi kita harus masuk dan menolong banyak orang lewat program-program yang bisa diperjuangkan, misalnya dalam wakil rakyat. Nah, itu mendorong saya sebagai anak muda dari DOM, sepanjang pesta politik itu berjalan, orang di Pulau Dom yang begitu banyak sekali, di Sorong Kepulauan 12.000, hampir kita itu tidak punya wakil. Satu pun tidak ada ya? Satu pun tidak ada. Sehingga kita berdebat panjang lebar, merindukan banyak-banyak perubahan, tapi kalau tidak ada wakil rakyat, ngapain? Itu hanya mimpi. Akan mubazir ya? Mubazir. Jadi kita harus ada di sana, di parlemen untuk perjuangkan itu. Kita harus berdebat untuk perjuangkan. Tidak ada cara lain, harus berjuang. Masuk dalam. Tidak ada cara lain. Tidak ada. Kau mau bicara di luar ya dia akan bantu. Tapi kalau ada bersama di dalam parlemen dan digodok dan diperjuangkan, saya percaya Pulau Tua ini. Tidak ada cara lain bicara dari luar, harus masuk dalam. Tapi masuknya pakai perahu apa, nomor urut berapa, dapil berapa. Tadi saya ada sentil sebentar bahwa karena saya muda, saya lebih memilih partai anak muda. Ini partai apa ini? Partai PSI. PSI ya? Iya. Dengan Bung apa namanya? Kaisang ya. Wah, luar biasa. Tidak salah memang anak muda ya. Iya. Saya di PSI, ya nomor urut 4. Nomor urut 4. Di kota ada Bung Indra. Kami sering di PSI itu sapaan akrab bro dan sis. Nah, di kota ketua kami ada Bro Indra Tegar di DPW Papua Barat Daya. Kemudian di kota ada Bung dari PKPI yang karena PKPI tidak lolos, kemudian bergabung bersama-sama kita koalisi. Ada Surung Sibarane, Bung Sirung Sibarane, itu ketua kami di kota. Dapil berapa? Oh, saya dapil 1. Saya dapil 1 wilayah Sorong Kepulauan, Sorong Barat, dan Sorong Kota dan sekitarnya, Maladumes. Bro, jadi saya langsung pakai katanya Bro Yaroso. Oke. Pemirsa di rumah, kita akan lanjut lagi bersama dengan Bro Yaroso setelah yang satu ini. Iya, kembali lagi bersama dengan saya Philip Imbir dalam program kita Belanja Masalah yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Tentunya kami ingin berharap ada solusi yang bisa didapatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan tema kita kali ini masih sama, yaitu caleg UAP adu gagasan. Dan masih dengan narasumber kita Bro Yaroso. Saya akan bertanya lagi ya Bro ya. Siap. Kalau tadi sudah disampaikan kepada kita terkait dengan yang menjadi dasar Bro Yaroso masuk menjadi calon dalam Pesta Demokrasi 2024 nanti. Saya mau tanya, dengan dasar itu apa saja yang sudah Bro Yaroso lakukan dan ingin menjadi pijakan untuk setelah nantinya, saya percaya ya, amin, Tuhan berkati. Amin. Setelah jadi nanti apa yang harus diperhatikan lagi, dan mungkin ada hal-hal apa yang kurang menjadi dasar untuk setelah di DPR nanti mau dikerjakan bersama dengan masyarakat dong. Ya, baik, terima kasih Bro. Saya panggil Bro karena kami sering di PSI. Siap. Dengan sapaan akrab. Ya. Jadi ada sebenarnya beberapa program besar yang saya pernah katakan untuk teman-teman. Ya. Cuma di program besar yang lain itu kita butuh koneksi, kekuasaan, dan lain-lain. Ya. Namun yang sudah saya lakukan ya bersama teman-teman di Pulau Dom, bisa nanti Bro lihat sendiri. Siap. Misalnya ekonomi kreatif. Ya. Ekonomi kreatif itu ada 2 hal yang sudah saya lakukan. Misalnya ekonomi kreatif pertama Gua Jepang. Gua Jepang ya, sambil langsung di belakang kita ada Gua Jepang ya, silakan. Iya. Yang ekonomi kreatif kedua ada hidroponik. Itu saya juga yang
sebagai founder yang meletakkan itu di Pulau ini. Ya, luar Ah, biasa. Go Jepang sendiri, bro, itu sudah 2000-an tamu datang. 2000 ya? Iya. Dari pemerintah sendiri juga ada ya? Dari pemerintah ada Sekda, ada PJ Wali Kota, Sekda, PJ Wali Kota, kemudian ada dari lapas, dari Lapas. kepolisian, pokoknya banyak, pemerintah banyak datang ke tempat ini. Sehingga itu yang tadi saya bilang bahwa ekonomi Ya. kreatif. Kalau kita anak muda selalu berpikir bahwa dalam tanda kutip, mohon Ya. maaf, saya bukan bilang PNS dan lain-lain tidak Siap, bagus, betul, bukan. betul. Tapi saya mau bilang bahwa hanya kita yang bisa menolong diri kita. Kalau kita menunggu kapan formasi CPNS dibuka, padahal ekonomi kreatif itu bisa menolong. Kalau saya mau pertajam, bukan kita, tapi kalau anak Papua kalau berharap jadi PNS saja di tengah-tengah pemekaran, Nah, itu sedangkan yang seperti gini ya, iya, itu celaka, itu Celaka, kecelakaan besar itu. Ya. Sehingga saya mencoba menggagas Go Jepang untuk membangkitkan ekonomi kreatif anak muda. Kita bangun semua dari yang tidak ada sampai hari ini begitu viral di provinsi, Luar sampai biasa. kementerian pun tahu hal ya itu. benar. Kementerian DPR RI datang dan dia bicara tentang itu. Saya bilang saya tidak tergesa-gesa. Ya. Kita semua butuh proses. Sehingga itu yang saya gagas untuk mau kasih tahu ke teman-teman, khususnya milenial ya, bahwa ekonomi kreatif itu bisa menolong kita tanpa harus menunggu job fair besar-besar, buka di AIMA seorang antri sampai seakan-akan tanah ini bukan ketong punya. Ketong pergi ke sana untuk antri. Kenapa pikiran sesempit itu? Ya, benar. Harusnya kita bisa ciptakan lapangan kerja, bisa ciptakan peluang ekonomi yang lain. Yang ada di lingkungan kita ya. Itu yang saya ceritakan lewat Go Jepang, biar teman-teman tahu bahwa sebenarnya kita lah yang bisa menolong diri kita. Mungkin seperti begitu. Kalau saya lihat ikuti Bro Yaroso punya rekam digital di sosial media, saya lihat itu sampai ada pernah di kampung Sau Papir di Waigo Barat sana, itu kegiatan apa ya? Oh iya, saya bertanya. Sorry ya, saya benar. Sorry ya. Jadi itu tadi yang saya bilang tentang hidroponik, itu saya diundang dari kepala kampung di sana untuk membantu masyarakat di sana. Ekonomi kreatifnya saya membangun hidroponik di sana. Ada sekitar tiga greenhouse, dalam bahasanya 3 greenhouse yang saya bangun dengan teman. Kita sampai ke sana untuk bangun. Itu semua berhasil sampai hari ini. Itu di sana mereka kesulitan. Untuk makan sayur segar, mereka harus ke Waisai atau ke Kota Sorong. Biasanya ke Waisai ya. Iya. Tapi kalau waktu itu saya dengan teman bangun 3 greenhouse dalam satu bulan itu, sampai hari ini saya hitung sudah sekitar 4 bulan. Mereka tidak kuat. Tidak kesulitan, tidak ke Waisai lagi. Tidak lagi. Bahkan mereka yang suplai sayur untuk dijual ke homestay mereka. Ya, luar biasa. Kalau hidroponik sendiri, pasar hari ini yang menerima dari hasil hidroponik, kita boleh tahu ke pasarnya ada mungkin dari mana saja ya. Ini dia yang saya harus kasih tahu ke teman-teman semua bahwa karena kan ini program kita belanja masalah, kita mau cari solusinya. Iya. Jadi kalau nanti ada orang khawatir bahwa kalau tanam terus siapa yang nanti beli. Nah, ini yang saya harus jawab. Sampai hari ini permintaan pasar tentang sayur hidroponik itu sangat besar. Besar ya? Salah satunya mungkin kita bisa tahu. Salah satunya saya mau kasih tahu tentang hidroponik yang saya bangun dengan teman-teman. Itu misalnya di sayur, misalnya selada ya. Selada air itu sampai hari ini saya belum mampu menyediakan stok yang supply ke sana ya. Misalnya saya supply ke Rilis Panorama Hotel. Wow, luar biasa. Sampai Rilis Panorama. Ini kebetulan sebenarnya saya kenal Bapak Jonan Gawa ya. Benar. Sampai bisa minta, wah luar biasa ya. Harus anak muda kalau tidak tiru Bung Yaroso, Bro Yaroso ini, wah parah sekali. Kita harus belajar nih sampai Rilis Panorama. Mungkin ada lagi. Ada lagi, Mamberamo. Wow. Kemudian saya ada antar selada juga ke Marina punya Mr. Kie. Saya harus siul dulu. Wow, Bro Yaroso ini luar biasa. Itu saya sampai ke sana. Itu marketingnya saya atur sendiri. Saya harus berani tabrak. Anak Papua yang hebat seperti begini kalau tidak dipakai, tidak dipilih, sayang sekali ya. Khususnya untuk warga. Ini Tompu, saudara
family dong di family orang-orang Papua di dom kamu terapelida kamu rugi. Saya saja kaget nih. Terus panorama, ada marina sampai dengan segala macam, wah luar biasa. Tapi kita akan lanjut, bro. Siap. Setelah yang satu ini. Ya, pemirsa di rumah masih dengan saya Philip Imbir dalam program Belanja Masalah dengan tujuan kita ingin mencari solusi bagi warga masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Dan kita sudah sampai pada penghujung acara Belanja Masalah dan tema kita yaitu Caleg UAP Adu Gagasan, dan masih dengan Bro Yaroso. Kita akan dengar closing statement dari Bung Yaroso terkait dengan kesiapan dia untuk maju dalam pesta demokrasi. Namun sebelumnya, tadi ada yang terputus terkait dengan pasar, saya mau dengar sedikit dulu ya. Ya, oke. Terima kasih, bro. Jadi, saya mau tegaskan untuk teman-teman, terutama muda-mudi, pasar hidroponik sayuran itu cukup besar. Ya. Saya dengan teman-teman di greenhouse hidroponik PAR Beteldom, saya harus perjelas PAR. PAR. Karena hidroponik itu, mohon maaf, itu dia membantu pelayanan dalam PAR. Itu saya membentuk ekonomi. Di dalam Jumat ini ya? Iya. Dalam Beteldom. Ya. Jadi kami sampai hari ini belum mampu menyediakan permintaan stok untuk permintaan. Misalnya dalam sebulan itu permintaan stok selada itu harus 100 kilo, harus 200 kilo. Kita belum mampu. Greenhouse kita di dalam Paralon ada 1023, ya. Tapi kita dalam bulan hanya bisa mencapai 40, 46. Kecil sekali ya. Kecil sekali. Belum bisa menjawab. Bahkan permintaan seladanya itu per hari. Ya. Dalam setiap hari 10-15 kilo. Saya harus kirim ke kota. Itu baru yang dari luar. Di dom sendiri juga pasti juga konsumsi ya? Di dom sendiri itu ada paco itu habis. Kalau saya gunakan teknologi, pasarnya saya manfaatkan teknologi yang ada. Itu habis. Waktu saya mau upload bahwa 3 hari lagi jual itu dipesan. Sudah dipesan. Ya. Jadi memang kita tidak menyesal kalau teman-teman yang lain mau mencoba. Banyak sekali. Banyak. Ya, baik Bang Yaroso, terima kasih. Dan kita telah sampai pada penghujung acara, namun sebelumnya saya mengingatkan kepada kita khususnya orang asli Papua ya. Bapak, mama, kakak, adik, family dong semua, kamu semua yang di dom. Saya juga lahir di dom, saya kasih tahu kamu. Kalau anak ini, kamu tidak pilih dia, kamu rugi. Karena saya setelah diskusi ini saya kaget sekali ada anak muda, anak dom yang masih usia milenial punya ilmu yang luar biasa yang harusnya ini dimanfaatkan, diberikan kepercayaan untuk ada di DPRD Kota Sorong. Karena kita tahu kota kursi DPRD Kota Sorong hari ini 30. Dan orang asli Papua yang punya negeri, punya tanah ini tong cuma 6 orang. Tong seperti jadi babu. Orang seperti jadi pendatang di Tompo Negeri. Jadi mari kita rubah image. Orang Papua harus rubah paradigma berpikir. Pilih anak Papua, pilih orang Papua, pilih orang dom, pilih anak dom. Karena cuma anak dom yang bisa bangun dan bantu perubahan di dom. Dan saya kasih kepada Bung Yaroso untuk closing statementnya. Untuk anak dom khususnya, ingat bahwa hanya anak dom yang bisa mengerti anak dom. Oh, luar biasa. Kemudian jangan titip harapan dan masa depanmu pada orang yang tidak mengenal kupu tetangga. Wow. Begitu. Jadi jangan titip dengan yang datang dari luar dom terus kau berharap bermimpi bahwa dia akan jaga kupu dom, tidak. Ya, betul. Karena pencuri datang hanya untuk mencuri, begitu. Sehingga itu mungkin closing statement dari saya. Ingat, jangan lupa. Ya, nomor 4 Partai Solidaritas Indonesia PSI Delson Muai. Oke, jadi jangan lupa tanggal 14 Februari, kakak, mama, adik, kakak, Aidai, Napi, Ombar, Ombin, semua yang ada di dom. Tanggal 14 Februari, lihat kertas suara Partai PSI nomor urut 4. Bro Yaroso. Pilih, dom pasti berubah. Terima kasih, saya Philip Imbir. Kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Salam sehat.